Ya, kita buat rangkaian buat mancing dasaran. Kita pakai 2 kail, dan nanti gimana sih caranya kita nali timah itu bisa supaya cepet, gampang ganti-ganti timahnya. Kalau misalnya kita ketemu arus yang beda, kita punya target ikan beda, kita buat pelintiran dulu awal. Pelintiran ya, terus habis itu kita tali 3 kali biasanya. Saya 3 kali, 1 2 3, ya, tarik. Oke, di situ kita buat simpul T di sini. 2 3 4 5. Umumnya sih saya kalau nggak 5, 7. Seringnya sih 7, biar lebih lebih kuat aja. Semakin banyak semakin bagus sih, lebih kuat. Oke, jadi kita buat satu dulu, terus kita buat lagi satu lagi di sebelah sini. Iya, kita pelintir lagi. Nanti kita tarik lagi 3 kali. 1 2 3. Oke, kita buat simpul T lagi di sebelah sini. 1 2 3 4 5. Set. Oke, udah jadi 2. Kita pasang kailnya. Jadi fungsinya itu kenapa pakai pelintiran kayak gini, bisa aja sih sebenarnya langsung ditali di kail, cuman kalau kita langsung tali otomatis kan mati nih, mati. Jadi kalau kita mau ganti-ganti kail susah. Kalau kayak gini kan nanti tinggal, misalnya kita pakai ukuran ini segini, nanti tinggal kita pasang seperti ini, pasang. Oke, nah jadi misalnya kita pindah spot dan kita butuh atau pakai mata kail yang lebih kecil, kita tinggal ganti, tinggal dorong, lepas. Habis itu kita ganti kail yang lebih kecil menyesuaikan target ikan kita. Nah, masukkan lubang pelintirannya tadi, kita masukkan ke ujung kailnya. Oke, nah jadi gini, kira-kira seperti itu fungsinya. Jadi pada saat kita ganti, pindah spot, kita punya target ikan yang lebih besar atau lebih kecil, tinggal kita ganti kayak gitu. Terus gimana sih caranya masang timah supaya kita nggak ribet pada saat kita pengen gonta ganti timah? Ini kan sering kita berangkat mancing, terus habis itu kita ketemu kontur di bawah laut itu yang beda-beda, ada yang batu, ada yang karang, ada yang lumpur kayak gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih biasanya kalau lumpur kayak gitu saya pakai agak panjang dan menyesuaikan arus juga. Pada saat arus gede otomatis kita pakai timah yang lebih besar. Pada saat arusnya agak kendul atau sorong, kita pakainya yang agak kecil kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi kenapa saya buat rangkaian timah kayak gini, supaya nanti biar mudah juga ganti-ganti. Karena
kalau kita udah buat terlanjur rangkaian, kalau kita mau putus-putus kan kadang kita harus buat rangkaian baru lagi, jatuhnya nanti males. Udah di atas kapal itu kadang kita males mau ganti-ganti kayak gitu, kelamaan males, jatuhnya nggak sesuai sama arusnya. Misalnya timahnya terlalu kecil, nanti nggak sampai bawah, jadi nggak dapet itunya. Caranya kita pelintir juga kayak gini, sama kayak sebenarnya sistemnya sama kayak yang pasang kail tadi, sama kayak pasang kail ini, cuman dia jangan terlalu kecil ujungnya, dibuat agak besar aja. Kita buat agak besar, terus habis itu kita masukin ke lubangnya, terus kita masukin ke timahnya begini, terus habis itu langsung ditarik. Oke, nah kayak gini jadinya kayak gini. Oke, nah jadi itu kan dia enak. Pada saat kita mancing ketemu arus yang beda, misalnya saat ini arusnya mati nih, kita bisa pakai timah yang kecil. Terus habis itu kita pindah spot, atau ada perubahan naik turun air, terus habis itu arusnya jadi gede, kita pakai ini nggak akan sampai bawah, susah, lama. Ataupun kalau kita mancing kan sering kita mancing nggak satu orang tuh. Nah, jadi dampaknya kalau kita pakai timah kecil terus habis itu arusnya terlalu gede, ini nggak turun-turun terlalu jauh, nyangkut ke temennya, nyangkut ke pancingnya temennya, yang jatuhnya nanti dia sangkutan, terus habis itu kena pancingnya temennya. Kalau mau ganti tinggal dorong, kita lepas, kena air arus gede nih, kita ganti timah yang besar, tinggal kita masukkan, ya langsung kita tarik, jadi langsung. Oke, enak kan? Terus kalau misalnya ketemu dasaran, mancing dasaran yang bawahnya lumpur, nah misalnya kita pakai timah yang besar terus habis itu lumpur, kita pasang, pancing kita turun, lumpurnya ternyata dalam banget. Nah misalnya ini sekilan nih dari, nah seandainya lumpur itu dalam, otomatis kan nanti lumpur ini masuk ke lumpur, umpan kita pun terlalu dasar atau kadang-kadang malah ikut masuk ke lumpur. Jadinya saya sering menambahkan tali di situ, tambahkan leader di pemberatnya timahnya. Jadi saya buat tali kayak gini di timahnya, jadi nanti disambungkan di sini. Ini tinggal masuk sini. Oke, masuk sini. Jadi disambung. Jadi nggak harus buat rangkaian baru di tengah laut. Bisa sih kita buat kayak gitu. Cuman takutnya nanti, ya itu tadi kendalanya itu biasanya males atau kita ketinggalan momen. Pada saat kita datang dapat momen ikan lagi makan, kita buat rangkaian baru, kelamaan, kita ketinggalan momen, teman-temannya udah ngangkat, kita baru buat. Kalau kayak gini kan kita nggak butuh waktu yang lama, jadi kita tetap dapat momen, bisa narik ikan juga, dapat ikan, jadi kita nggak ketinggalan momen ikan makannya itu. Jadi kita tinggal gonta-gantinya seperti itu. Oke, makasih Om. Udah lanjut, kita buat tutorial berikutnya nanti. Next kita sharing-sharing. Ya, thank you.